Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya, dan di hadapan kita sudah ada part-part PC yang akan kita rakit di konten rakit PC kali ini. Beberapa part yang ada di sini memang sudah sering nongol di konten-konten sebelumnya ya, namun bukan sebagai konten rakit PC seutuhnya. Ada yang direview secara individu, ada juga sebagai komponen pendukung. Oke, langsung saja akan saya jelaskan part-partnya satu persatu. Mulai dari prosesor. Pada konten rakit PC kali ini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 8, yaitu i5 8400. Merupakan i5 Gen 8 seri terbawah dan termurah, dipersenjatai 6 core dan 6 thread, yang merupakan update signifikan dari gen sebelumnya. Selain itu, L3 cache juga ditingkatkan dari gen sebelumnya menjadi 9 MB. Untuk base clocknya sendiri berada di 2,8 GHz dengan turbo boost mencapai 4 GHz. Namun perlu dicatat, clock 4 GHz ini hanya terjadi pada skenario single core boost saja ya. Untuk all core hanya akan mentok di 3,8 GHz saja. Kemudian lanjut ke motherboard. Di sini saya menggunakan Mobo LGA 1151 yang serba bisa dan paket komplit dari ASRock, yaitu H310CM HDP M2 SE. Sudah mendukung prosesor dari Gen 6 hingga Gen 9 dan juga mendukung penggunaan M.2 NVMe mentok kanan di Gen 3 X4. Ini berkat penggunaan chipset Intel Ki270 pada Mobo ini. Namun sayangnya saat video ini dibuat, Mobo ini sudah mulai langka di pasaran. Lalu lanjut ke RAM. Nah, untuk RAM di sini saya menggunakan 2 keping RAM 8GB DDR4 dari tim Elite Plus dengan spek 2400 MTS. RAM ini sudah sering saya gunakan sebagai komponen pendukung pada konten-konten sebelumnya, jadi nggak perlu dibahas lagi ya. Nah, lanjut ke graphic card. Di sini saya menggunakan graphic card yang saya review di konten sebelumnya, yaitu MSI GTX 1050 Ti OC V2. GTX 1050 Ti ini masih banyak diincar saat ini ya, karena irit daya dan memiliki performa yang cukup bagus. Maka dari itu saat ini harganya masih suka digoreng penjual, sehingga kadang harganya sedikit over. Lanjut ke storage. Untuk storage utama di sini saya menggunakan SSD NVMe merek Kingspec berukuran 256GB, dan SSD ini sudah pernah saya review juga dan hasilnya cukup bagus. Hanya saja mereknya aja yang kurang dikenal. Kemudian untuk storage kedua, di sini saya menggunakan sebuah SSD NVMe Gen 4 500GB kiriman dari Citai Indonesia yang saya review beberapa waktu lalu. SSD ini akan saya pasang menggunakan adapter M.2 to PCIe 30X1 dan akan saya tancap di slot PCIe X1 Mobo. Lalu lanjut ke CPU cooler. Di sini saya menggunakan CPU cooler Coolmoon T600 berwarna putih. Sudah dilengkapi dengan headpipe sebanyak 6 buah, menggunakan fan ARGB 12 cm yang sayangnya pada rakitan ini tidak akan menyala berhubung Mobo yang digunakan tidak memiliki ARGB konektor. Dengan 6 heat pipe ini harapannya nanti mampu meredam panas dari i5 8400 yang memiliki 6 core. Kemudian lanjut ke power supply. Pada rakitan kali ini saya menggunakan PSU Acer Gadget E-Machine AC550 dengan daya 550 watt bersertifikasi 80 plus bronze. PSU full modular ini saya beli bekas di marketplace lokal dengan masa pakai sekitar 6 bulan seharga 360.000. Kemudian yang terakhir casing. Di sini saya menggunakan casing Acer U300 berwarna putih dan fan casing slim ID Cooling TF9215W. Oke, karena semua part sudah dibahas satu persatu, yuk langsung saja kita rakit PC ini. Yang pertama kita lakukan adalah memasang part-part ke Mobo.
Kemudian setelah mobo dan partnya sudah terpasang, dilanjutkan dengan menyiapkan casing. Selanjutnya adalah memasang bracket PSU dan menyiapkan kabel modular yang diperlukan. Di sini saya hanya memasang kabel 24 pin dan 8 pin mobo saja. Saya tidak memasang kabel SATA dan PCIe karena tidak memakai SSD SATA dan graphic card tidak memerlukan power tambahan. Kemudian selanjutnya adalah memasang PSU ke casing. Jangan lupa juga memasang back panel mobo. Selanjutnya dilanjutkan dengan memasang fan ke bracket pan. Setelah itu kita pasang fan ke casing termasuk fan bagian belakang. Selanjutnya kita rapikan kabel-kabel supaya bisa disembunyikan di bawah motherboard. Pasang mobo ke dalam casing, tapi sebelum itu kita pasang dulu konektor-konektor seperti front panel, USB, front audio, dan lain sebagainya. Karena casing ini sempit, ada potensi konektor tidak bisa dipasang ketika mobo sudah masuk ke casing. Selanjutnya pasang graphic card ke tempatnya. Oke teman-teman, PC ini sudah jadi dan sebelum kita tes, kita shutdown dulu ya. Oke, PC ini sudah saya install Windows 11 versi terbaru ya. Dan sebelum kita tes benchmark dan game, kita setting dulu RAM-nya. Kita OC sedikit. RAM yang kita pasang memiliki clock default 2400 MHz, sedangkan Core i5 8400 sudah support RAM hingga 2666 MHz. Di sini saya set clock RAM secara manual di BIOS ke 2666 MHz dan setting CL ke 19 seperti terlihat di video. Ketika sudah boot ke Windows, OC RAM ini berjalan stabil tanpa crash. Benchmark yang pertama yaitu CPU Z yang mana mendapatkan skor single thread 456,2 dan multi thread mendapatkan skor 2423,9. Skor yang dihasilkan mirip dengan skor i7 6700K. Kemudian benchmark Cinebench R23. Untuk single core mendapatkan skor 1018 PTS dan untuk multicore mendapatkan skor 4943 PTS. Pada benchmark Cinebench R23 ini suhu maksimum prosesor tercatat di angka 63 derajat Celcius. Selanjutnya adalah benchmark storage. Untuk SSD utama NVMe Kingspec 256GB di sini mendapatkan skor sequential read sekitar 2800-an MB per second dan 2100-an MB per second sequential write. Random 4K di 460-an MB per second read dan 250-an MB per second write. Lalu untuk SSD NVMe Z-Tie 500GB yang terpasang di adapter mendapatkan skor 891 MB per second sequential read dan 861 MB per second sequential write. Random 4K di angka 767 MB per second read dan 291 MB per second write. Benchmark selanjutnya yaitu Unigine Valley benchmark. Untuk Unigine Valley di sini mendapatkan skor 41,2 fps dengan skor 1723. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah benchmark game. Game yang pertama saya coba adalah game balap The Crew 2. Setting grafis yang digunakan adalah 1080p preset high. FPS yang didapat adalah antara 30 hingga 40 fps. Game selanjutnya yaitu Genshin Impact dengan setting grafis tinggi 1080p VSync off.
FPS yang didapat adalah kisaran 50-an FPS. Selanjutnya game Kena Breath of Spirit dengan setting grafis medium 1080p DirectX 12. FPS yang didapat adalah antara 30 hingga 40 FPS. Game selanjutnya yaitu Days Gone dengan setting grafis very high 1080p. FPS yang didapat adalah kisaran 30-an FPS. Selanjutnya game SnowRunner dengan setting grafis preset high 1080p. FPS yang didapat adalah 50-an FPS. Game selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan setting grafis medium 1080p. FPS yang didapat adalah 40-an FPS. Selanjutnya game MotoGP 24 dengan setting grafis Ultra 1080p, resolution skill 100%. Pada balapan cerah, FPS yang didapat adalah kisaran 40-an FPS, sedangkan pada balapan hujan, FPS yang didapat adalah kisaran 30-an FPS. Game selanjutnya yaitu Forza Horizon 5 dengan setting grafis high 1080p. Pada mode benchmark didapatkan skor 44 FPS, sedangkan pada mode gameplay, FPS yang didapatkan adalah kisaran 50-an FPS. Selanjutnya Stray dengan setting grafis high 1080p. FPS yang didapat adalah kisaran 30-an FPS. Game selanjutnya yaitu Sniper Ghost Warrior Contract 2 dengan setting grafis very high 1080p. Pada saat roaming, FPS yang didapat adalah kisaran 40-an FPS. Sedangkan saat meneropong atau membidik, FPS yang didapat adalah kisaran 30-an FPS. Game terakhir yaitu Horizon Zero Dawn dengan setting grafis Paper Performance resolusi 1080p. FPS yang didapat adalah kisaran 40-an hingga 50-an FPS. Nah, berhubung PC ini menggunakan SSD NVMe sebagai SSD utama, selanjutnya adalah bonus tes seberapa cepat PC ini booting masuk ke desktop setelah kita menekan tombol power. Hasilnya adalah PC ini masuk ke desktop dalam waktu 17 detik. Terhitung cepat untuk PC dengan prosesor jadul. Setelah melakukan pengujian baik secara sintetis maupun tes game, menurut pendapat saya, kombinasi Intel i5 8400 dan GTX 1050 Ti sepertinya masih bisa diandalkan, baik untuk penggunaan harian maupun gaming, walaupun untuk game-game terbaru sepertinya harus menyesuaikan setting grafis ke low 1080p dan 900p untuk game-game berat terbaru. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian rakitan mini seperti ini juga sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki space terbatas di kamar atau di meja kerjanya. Pemilihan Intel i5 8400 juga mampu menekan biaya serendah mungkin, namun performa masih oke dengan prosesor yang sudah 6 core dan sudah support Windows 11 secara natif. Saya tidak memilih i5 9400 atau 9400F karena saat merakit PC ini harganya masih cukup tinggi dan speknya hampir sama dengan i5 8400. Beda clock speed saja sedikit dengan perbedaan harga yang cukup jauh. Oke teman-teman, berikut adalah biaya yang saya keluarkan untuk membuat rakitan PC ini. Untuk prosesor dan PGA, saya sedikit beruntung dapat harga murah di marketplace lokal. Kemudian ada juga part yang memang saya beli baru dan pernah jadi konten di video sebelumnya, seperti casing, mobo, SSD, fan, dan cooler. Nah, berikut adalah kisaran harga jika teman-teman ingin merakit PC seperti di video ini. Saya sudah cek harga komponennya per akhir November 2024. Beberapa part tidak sama dengan rakitan di video agar harganya tidak terlalu over dan bisa ditambahkan belakangan sebagai upgrade. Untuk CPU, cooler, dan casing, saya list harga baru karena susah menemukan bekasnya. Kemudian untuk PSU, saya sarankan beli baru saja untuk keamanan dan keawetan komponen. Kecuali teman-teman bisa menemukan PSU bekas yang masih bagus dengan umur pakai yang tidak terlalu lama.
Untuk fan casing pakai yang biasa saja supaya lebih murah dan bisa diganti belakangan. SSD pakai SSD SATA karena tidak semua Mobo H310 memiliki slot M.2 NVMe. Kemudian untuk storage kedua menggunakan HDD 2,5 inci saja untuk efisiensi biaya. Jadi total biaya untuk merakit PC seperti ini per November 2024 adalah sekitar 3,9 juta. Biaya ini bisa ditekan dengan cara menggunakan CPU cooler bawaan atau menggunakan PSU bekas atau PSU OEM. Atau jika teman-teman beruntung dan pintar menawar harga bekas di marketplace, total harganya tentu bisa lebih murah lagi. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah tertarik untuk merakit PC seperti di video ini? Atau punya saran lain? Feel free untuk berkomentar di kolom komentar. Baiklah teman-teman, demikian video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.